Kembali lagi bersama liputan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah 1. Kali ini BPTH Wilayah 1 berkunjung ke salah satu lokasi budidaya pohon gaharu di Kabupaten Muara Enim. Tegakan gaharu yang dimiliki dan dikelola oleh Bapak Syayan ini ditanam pada lahan seluas 6 hektar bersama dengan tanaman karet. Bibit gaharu yang digunakan oleh Bapak Syayan merupakan hasil distribusi bibit gratis dari Persemaian Permanen Sukomoro pada tahun 2014. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak ya liputan kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balai PTH Palembang yang telah berkenan hadir di tempat kebun kami ini. Ini ada kebun karet, namun kami tumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang berupa tanaman kehutanan, berupa tanaman gaharu. Ini ada bertujuan untuk menunjang program pemerintah dalam pelestarian sumber daya alam, selain daripada memanfaatkan lahan ini secara optimal, di mana dari lahan yang 12 hektar ini ada 6 hektar kami tanami tanaman karet. Kemudian dalam pelaksanaan optimalisasi tanaman ini, kami pilih tanaman apa kira-kira yang cocok untuk ditanam di sela-sela tanaman karet. Pilihannya itu ada tanaman gaharu. Kenapa gaharu? Karena gaharu ini tidak memerlukan sinar yang penuh, sehingga tanaman gaharu ini dapat tumbuh kembang di sela-sela tanaman karet. Ketika kami tanam pada tahun 2008 tanaman karet, langsung kami sisip dengan tanaman gaharu. Dan alhamdulillah sudah kami tanam dan ini sudah berumur, ada yang sekitar 8 tahun, 9 tahun dengan luas lebih kurang sekitar 6 hektar. Jadi jarak tanam yang kita laksanakan itu adalah 4x6, 4x6 meter. Kemudian di sela-sela tanaman karet ini kita selingi dengan tanaman-tanaman gaharu. Tanaman gaharu ini sudah berumur lebih kurang 8 tahun dan 9 tahun. Sudah kami laksanakan inokulasi dengan melaksanakan penyuntikan dengan jarak lebih kurang 10-15 cm keliling batang. Nah, ini biasanya kalau misalkan pada kondisi normal dengan inokulasi yang bagus, yang baik, ini akan menghasilkan resin-resin dari tanaman gaharu. Mungkin sedikit informasi motivasi kami menanam tanaman gaharu ini. Yang pertama, memanfaatkan lahan-lahan di sela tanaman karet, sehingga pada saat nanti tanaman karet tidak produktif lagi, tanaman gaharu ini dapat menghasilkan. Yang kedua, bahwa tanaman gaharu ini kita melihat di kabupaten-kabupaten lain banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman-tanaman alam sebagai penghasilan dengan memanen tanaman flora alam. Kita lihat bahwa dengan melalui budidaya ini diharapkan kita panennya akan lebih cepat, karena yang pertama kita laksanakan pemupukan, kemudian kita laksanakan dengan penyuntikan inokulan pada tanaman gaharu. Jadi itu yang dari motivasi kita, selain memanfaatkan lahan dan optimal lahan di sela-sela tanaman karet ini. Karena selama ini yang kita dapatkan bahwa di kabupaten-kabupaten lain ini yang lebih utama itu ada jenis-jenis tanaman yang bersifat alam. Jadi kita mencoba untuk melaksanakan budidaya ini. Kita melaksanakan budidaya tanaman karet ini selain memanfaatkan optimal lahan, bahwa tanam budidaya gaharu ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dengan demikian kita di kebun kita ini sendiri baru dapat melaksanakan penanaman tanaman, belum sampai ke produksi. Kita mengharapkan pada dinas terkait dan BPTH untuk dapat melakukan pembinaan, hingga pada saatnya nanti tanaman yang kita tanam ini akan dapat menghasilkan dan bernilai ekonomi. Terima kasih. Dengan demikian, agar budidaya gaharu ini dapat berhasil guna secara optimal, pendampingan lanjutan dari instansi kehutanan sangat diperlukan. Pendampingan dapat berupa bimbingan teknis mengenai inokulasi gaharu, pengolahan gaharu menjadi berbagai produk bernilai ekonomis tinggi, dan yang terpenting yaitu informasi dan strategi pemasaran gaharu dan produk olahannya.
Sehingga budidaya gaharu oleh petani pemohon bibit persemaian permanen tidak hanya bermanfaat secara ekologi, namun juga diharapkan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.